dirahmati Allah. Yuk kita telisik. Jangan bilang ustazah kok belum baca ayat. Justru kalau pakai ayat-ayat ibu barhobe, ibu barkohokabe nanti, tapi kalau pakai syair ibu bakal terngiang. Iya. Begitu juga bapak-bapak seorang suami patut bersyukur kalau istrinya bisa beranak, punya anak. Bu, guru kita tadi Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sekarang Allah bareng-bareng biar kelihatan apa? Artiin bareng-bareng. Ini kalau ngajinya jadi begitu gitu. Ada undangan dia baru datang. Nggak ada undangan dia ngedep. Mingguan dia datang. Giliran maulidan dia nampak. Kagak maulid hilang. Tawakupan dia nampak, mingguan dia hilang. Itu namanya demit. Ada yang jadi demit. Maka jangan salah, wa inna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur kepada Allah, kata Allah, ini janji Allah bukan janjinya hajari ayah atau cucu Susilawati bukan. Siapa yang bersyukur atas nikmat-nikmatku, maka akan aku berikan tambahkan rezeki kepadamu. Dan siapa yang ingkar kepadaku, kata Allah, atas rezeki-rezekiku, tunggu adab yang pedih akan menimpamu. Naudzubillah. Banyak orang tua yang disusahkan anaknya karena menyepelekan rezeki dari Allah. Anak yang pertama sebagai rezeki dari Allah, maka suami istri patut untuk bersyukur. Istrinya ngidam, jangan sampai tahayul. Karena ada yang tahayul. Neng, jangan pakai kondai satu, nanti anak lu panju. Pernah ya, jangan dulu ya. Akhirnya tuh ibu-ibu, Neng kalau kemana-mana kudu hati-hati, kudu amit-amit. Di sini ditempelin. Di BH. Bawang putih, apa lagi? Penitikin. Mana? Yang bau banget itu. Ya pun ya. Bunda dulu begitu enggak? Enggak, alhamdulillah saya pernah. Karena mertua nyuruh begitu. Pakai. Ya saya pakai aja Bu, daripada. Tapi bener memang kenyataannya ada. Bangle di bawah ditempelin peniti gede, tambah lagi apa tuh? Tambahnya gunting kecil. Kalau nggak gunting kecil ditambahin biar Abdul katanya pisau kecil yang dilipat, ingat yang dilipat. Bang putih, bangle gunting kecil. Terus apa lagi? Sapu ini dia pakai sapu ini disuruh nyapu. Woi, besti. Kita selaraskan. Ingat, al-jannatu tahta aqdabil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Bagaimana? Seluruh gerak-geriknya kehidupan seorang ibu, tangan, mulut, hati, pikiran akan membuat surga untuk anak turunannya. Sudah Allah jaminkan seperti itu. Sebaliknya bagaimana gerakan-gerakan seorang ibu? Lisannya, di bapak belum, bapak ya, bapak insinyur dia dulu ya. Maaf ibu dulu. Sama gimana gua ngomong tadi? Tingkah laku seorang ibu sebaliknya, surgakah atau nerakakah? Padahal Allah sudah menciptakan al-jannatu tahta aqdamil, surga di bawah telapak kaki. Maka bapak-bapak kagak ada surganya? Bukan begitu, bukan. Tapi
tapi ibulah yang paling dominan. Sekarang cross check. Zaman dulu nggak pernah kita dengar saya kecil orang yang tawuran bawa celurit, bawa gunting, bawa gear, bawa pisau. Sekarang udah marak. Di Jakarta flyover Pasar Bo hampir setiap hari Jumat sore dijadikan ajang pertemuan ulang tahun mencari jati diri anak-anak yang frustasi. Apa frustasi? Kemungkinan terjadi surga di ibunya sudah dia tidak dapatkan. Kembali kepada mitos gunting, bangle, bawang putih, apalagi pisau lepit. Karena ibu percaya kepada mitos. Lagi hamil ibu bawa-bawa. Ingat, ingat, semua gerak langkah seorang ibu dijadikan surga oleh Allah. Maka jangan percaya kepada tahayul. Udah gede anak karena ibu lagi hamil dimodalin pisau, dimodalin gunting, dimodalin bangle, dimodalin bawang putih. Udah gede dia beneran bawa. Siapa tahu itu terjadi karena ulah kita. Maka hindari yang seperti itu. Ngaji, balik lagi, ambil gede, diusap perut, lewat ke kuburan. Amit-amit, numpang-numpang, anak bagong mau lewat. Numpang-numpang, anak bagong mau lewat. Anaknya Arif dibilang bagong. Cakep nggak? Ayo buat. Maka syukur kepada Allah sebagai wanita yang penuh dengan jannah. Basahi lisan dengan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ingat fotokopian kita kata Ustaz biaya. Termasuk ibu ngaji. Ada yang ngajinya kalau datang berkat doang. Ada yang ngajinya kalau dapat undangan doang. Tanpa undangan, dirimu malas datang. Ustazah juga begitu, kalau ustazah beda. Bu, ustazah emang beda. Ya sekarang lu pikirin dulu coy. Saya dari Cijantung, pengajian ke sini, ucuk-ucuk nggak undangan dari Bunda Haja Busro, Yusro. Salah dikit ngapa sih lu suka ngetawain gue? Bu, datang bikin beban. Dia kagak diundang tapi kok datang. Yang tadinya parselnya bikin satu, gara-gara saya datang dia nyari harus bikin dua. Bener nggak? Tadinya cuma Bunda Nihaya doang yang datang, adeknya, amplopnya juga biarin seberapa isinya. Lah kalau saja biar dia datang kan bikin repot nggak? Bikin repot. Maka jangan disamakan kalau waktu itu. Tapi alhamdulillah Nah, ibu bagaimana yang perlu dengan ibu? Saya juga sama. Kalau di kampung sendiri mah nggak perlu diundang. Saya datang kalau pas memang waktunya datang. Keselimpet kepanjangan. Bu, dan syukur. Tadi saya sampaikan sebagai invest kita, ada orang tua yang disusahkan anaknya, ada orang tua yang dibanggakan oleh anaknya, yang kategori anak tersebut qurrata ayunan lil muttaqina imama, bangga menjadi perhiasan orang tua. Dari kecil gak pernah nyusahin, udah gede alhamdulillah membanggakan orang tua, udah rumah tangga nyenengin. Amin gitu Bu.
kalau ngajinya bawa beban. Orang suruh amin aja perlu dibilangin. Ada bu ngaji yang bawa beban. Orang marhaban, marhaban ya marhaban. Sampai semeringan. Ada yang bawa beban. Bawa beban ya. Jemuran takut kagak kering. Apalagi nih yang kondangan, ustaznya nih lama bener kondangan. Kalau gua kagak dengerin, gua pengen tahu itu sampai atributnya banyak banget. Seneng gak sih ceramahnya? Kalau gua pulang duluan, gak enak kan gua dikatain. Kalau nggak pulang itu bagaimana? Jemuran belum kecil, kainnya melongo. Tapi kalau giliran ada makanan di depan, alhamdulillah yang melongo ikut makan. Jamaah yang dirahmati Allah. Masuk. Kita pengen punya invest yang baik ibarat tabungan. Gue bikin tabungan BRI, BCA, boleh? Boleh. Apakah bisa manfaat itu tabungan jika tidak diisi? Gempret. Oh, ada duit di atas ya? Begitu tadi nih ojek. Soalnya 5 ribuan terus 500 ribu. Punten neng kasihin ke abang Makun. Jamaah yang dirahmati Allah. Tabungan kita, anak turunan kita. Ada dari kecil sampai tua bikin nyesek aja orang tua. Udah rumah tangga disahin, dari kecil sampai rumah tangga disahin. Punya bini, percis nambah susah orang tua. Ada yang begitu. Mulut orang tua sampai nyonyor, mata sampai juling, kuping sampai rebing. Karena apa? Dikit-dikit. Siapa itu yang mabuk? Anaknya Bu Markona. Siapa itu yang berantem? Anaknya Markona. Siapa itu yang nyungsep dikali? Biasa anak Markona. Itu Markona kupingnya sampai rebing, matanya sampai juling, nahan malu dari tetangga. Ada? Pernah dengar? Maka Nabi kita Muhammad SAW dalam kitab Tarbiyatul Aulad memberikan satu statement pendidikan untuk anak kita. Apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu dan seorang ayah untuk menjadikan anak turunannya qurrata a'yunan lil muttaqina, imamah, tabungan yang akan menyelamatkan dunia dan akhiratnya. Senang gak kalau kita punya anak pintar, cerdas? Senang gak kalau punya anak soleh, solehah? Nah, sekarang senang gak kalau punya anak ibu nyusahin? Mau kita. Ada orang tua disusahkan anaknya, hingga dia lupa anaknya disiksa. Dia baru menyesal setelah didiklah anak dengan kesabaran, penuh kasih sayang, sayang-sayang. Janganlah terima karena dibiarkan menjadi kamu yang ini aja. Jamaah yang dirahmati Allah, luar biasa. Ini adalah syukur kita kepada Allah, ya Bun ya, atas rezekinya halal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Didiklah anakmu dengan 3 perkara di antaranya. Rasulullah menganjurkan kepada kita mendidik anak turunan kita di antaranya dengan 3 hal sebagai tarbiyah yang pertama. Hobi nabina, ajarkan untuk mencintai nabinya. Mana bentuknya? Dari mulai pernikahan, dinikahkan oleh orang tuanya, diundang sanak saudara familinya, ustadz dan ustadzah mendoakannya, lingkungan merestuinya. Itu adalah bagian daripada hobi nabinya, menegakkan akidah sebelum dia berumah tangga. Dibacakan di dalamnya, baca Quran, baca tasbih, baca tahmid, baca tahlil, zikir, termasuk sholawatan. Amin gitu Bu? Amin. Panjang. Allahumma amin. Erorem. Tuh. Maka jangan sia-sia jangan ada kata. Beda. 7 bulanan beda. 4 bulanan beda. Syukuran pengantar walimatul arus. Padahal bidiah itu jualan uduk di depan. Bidiah. Ada yang salah tidak. Justru yang salah yang tidak memahami. Yasin dibaca. Mendingan baca Yasin apa mendingan Facebook? Facebook. Pahalaan mana? Baca WhatsApp dengan baca Yasin. Apa itu Yasin? Firman Allah. Kalbunya Quran, hatinya Quran. Maka jangan ada yang mencibir baca Yasin. Tahlilan Yasin, pernikahan Yasin, walimatul hamlah, sunatan, kematian. Ya memang kita mau begitu, yang bisanya cuma Yasin. Al-Muluk, Yasin aja kagak apa-apa. Yasin. Wal Qur'ani lagi minakala minal musalin. Ala siratim mustaqim. Tanzilat tanji. Sampai di ujung wajorobalana. Jorok-jorok pakai celana. Wajorobalana. Biarin kan. Apalagi kalau ibu-ibu yang nenek-nenek yang sepuh. Maka kan beda Bu. Lisan kita gigi udah komplit dengan lisan kita yang giginya sudah rontok beda. Waduh bisa. Lah kalau gigi depan udah kagak wajo. Waduh balana masalah wa nasiya khalqa. Lah kalau nenek-nenek depannya udah giginya wajo robrau. Nyeplos. Maka jangan alergi. Ngaji. Ini terutama yang tadzkir sholawat tarawih. Anda boleh happy dengan sholawat, tapi isi sholawat harus dipahami dan diresapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Lihat orang-orang yang sering baca sholawat, dari bentuk alis aja tidak. Makanya kalau ngaji Bu didelah di dalam, kalau ada Ustaz Berni kan kesian tuh ngaji sambil berdiri begitu kan kotor. Enak kalau ada yang nggak tahu minggir di situ. Kalau udah tahu ada, apalagi bawa hadiah, kan ada Bunda Nihaya yang kasih hadiah. Tenang, gua kasih hadiah. Bu. Ketika sholawat Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Kesapin, jangan sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Apalagi kalau lagi asrokal, ini mohon maaf, ini sering banget saya kurang setuju. Kalau lagi asrokal, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, itu di pojokan keluar makanan. Pakai tampah. Pernah lihat nggak? Ya. Akhirnya
Habib di depan lagi baca sallallahu ala Muhammad, di belakang pojok nyautin, senampan dibagi 4, jamaah dapat dikit amat. Senampan dibagi 4, yang banyak dimakan ustaz. Bagus, marhaban ya marhaban. Itu lagi Rasulullah hadir. Makanya jangan keluar makanan itu dikeluarkan sebelumnya. Itu cakap tuh tadi cakap. Terserah lu pada mau sambil sholawat lu makan, yang penting gak keselakan. Mau sambil lu saja ceramah, kita pada makan, terserah, yang penting lu malu apa kagak. Fokus, marhaban tangan ikutin musiknya lambat, dung dung dung, ting ting dung, tak dung dung, ting ting dung, dung dung, ting ting dung, dungnya hilang. Ayo marhabannya belum, nggak sengaja Po Mariati lewat, apa Po? Dikira manggil Po Mariati. Ada Po Mariati. Untung gak nyautin. Makanya marahnya jangan panjang-panjang. Mar, ya Po. Apalagi yang hilang. Dungnya kalau beranak kan begitu. Like dung dang. Dung dang. Ya, kalau dia ngeleng dikit, dungnya hilang, kan marahnya tambah panjang. Hobi Nabi ajarkan untuk mencintai Nabi. Sholawat kejarin. Dilus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Berangkat kemana-mana, bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Itu komplit, Bu. Ibu pakai sifat cerepet, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai anting la haula wa la quwwata illa billah. Anting. Panjang banget ya Mika. Ini 15.000 dua. Dulu kalau ini makan. Kalau di TikTok ada 85 ribuan. Tapi ini jauh, belinya jauh di Madinah. Nggak ada. Kalau dia tahu lu minta. Tadi Bunda Daya udah pesen. Kayaknya Bunda Daya nggak pede pakai ginian. Jadi nggak jadi saya kasih. Ibu gak bisa sholawat, ajak ngaji. Jangan malu diremenin anak. Ini gara-gara punya anak agak ngaji 2 tahun. Yang pertama ngidam, gak ngaji. Ngelahirin sampai setahun, kagak ngaji. Udah begitu, tahun berikutnya beranak lagi. Akhirnya gak ngaji lagi. Seumur hidup gak ngaji. Banyak orang tua yang begitu. Lagi muda direpotin sama anak, ada? Ngaji kagak bisa, kemana-mana kagak bisa. Pala dibikin kaki, kaki dibikin pala. Itu kesian banget, 7 panikan ya. Untuk anak setengah tua, anaknya udah gede, ganti cucu, ngomong cucu. Ada yang begitu? Apakah itu jadi invest? Gak bakalan tuh, keren. Lu bakal terseok-seok. Sorry ya kalau saya ceramah seperti itu. Dandanan Barbie, tapi urat nadi sapi. Kayak saya sebel diajakin ngaji. Ya insya Allah duluan aja. Ibu yuk kita ngaji yuk, ada Ustazah Barbie di Bunda Haja Yusra. Nanti itu kasihan cucu saya nggak ada yang jagain. Senin sampai Jumat nggak bisa ngaji. Sabtu kesian mau jalan-jalan sama Arisa. Akhirnya datang, anak udah gede, udah pada tua, cucu udah pada gede, datang Allah kasih ujian. Lagi muda susah diatur, udah tua, ngaji, boro-boro nenteng berkat, nenteng kaki aja kagak bisa.
saya pegawai negeri. Nunggu pensiun, udah pensiun 60 tahun. Bukan bisa ngaji, yang ada dia mengkaji di RSUD. Selang masuk, oksigen masuk. Ada yang begitu pernah dengar? Wal-ash innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa manusia akan rugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Istighfar yang begitu, ngajakin ngaji, mentang-mentang ngaji nggak ada AC. Ya Allah, saya mah jujur saja nggak bisa lama tuh dengkul saya nekuknya. Kalau di tempat saya kan pengajiannya pakai kursi di atas, di situ makan susah, ngajinya harus nekuk. Hai Besti, ada kalanya suatu saat kakimu tidak bisa lagi ditekuk. Kapan itu? Saat ruh kita dilepas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak meninggalkan kita, suami meninggalkan kita, cucu meninggalkan kita, termasuk pakaian-pakaian kita. Makanya kenapa Ustazah Berbi berbeda dengan ustazah-ustazah yang lain? Gue memang hidup. Kenapa? Saya punya pakaian pengen menjadi teman saya di akhirat, menjadi saksi bahwa saya ikut bersyiar di pengajian. Yang kedua, menyenangkan hati ibu, karena orang yang senang hatinya disenangkan oleh orang, termasuk orang yang bersedekah. Walaupun saya tahu ibu datang, ada yang senyum dengan ciriran, ada yang senyum dengan kaget, ada yang melototin saya. Aku tak biasa bila melihat wajahnya. Aku tak biasa melihat dandanannya. Aku tak biasa. Aku tak biasa. Aku jatuh ke biarkan takdirmu kita berbeda. Ibu tidak mungkin sama senangnya dengan saya. Apalagi Mama Haji Rohmah pakai uyuk-uyuk di kepala, kesian. Udah tua mengikuti Ustazah Berbi, lagi bisa. Termasuk ibu, apalagi kagak pede. Kalau saya mah pede. Ustazah, nah sekarang saya tanya, ibu di rumah kayak begini apa kagak? Maka jangan salah kalau nilai pahala ibu di rumah kurang. Ibu, pakai baju, pakai kerudung, pakai celana, pakai. Bu, supaya apa? Lu bingung kan? Nutup aurat, yes. Selain itu, cantik. Untuk siapa cantik ibu? Suami. Suami siapa? Suami siapa? Jawab, jangan ada dusta di antara kita. Ayo. Suami siapa? Suami sendiri. Kalau ibu jawab suami sendiri, di rumah ibu kan tadi katanya begini apa kagak? Berarti ibu berdandan cantik pakai seperti ini untuk suami orang. Jangan marah, maka perbaiki. Anak kita bakal nurut kalau kita. Nah, kamu ngaji. Kalau emaknya bapaknya ngaji. Nah, kamu belajar azan di musola, bapaknya pernah azan di musola. Sekarang nyari orang yang azan masih muda susah ibu. Di mana-mana di musola, di masjid yang azan banyaknya aki-aki. Suara aki-aki sama anak muda beda. Percaya? Apalagi kalau azan subuh, jarang anak muda yang azan. Sedih dan miris. Nah, dengerin azan subuh, aki-aki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Aki-aki minum dulu.
alhamdulillah ya Allah. Ngapa kok alhamdulillah? Sholat ke naon-naon. Kamu kedengarannya sholat tuh airun ini naon. Nah ini, coba belajar. Ibu jangan berharap anak kita bisa berdoa, apalagi bisa sholawatan, kalau ibu sendiri tidak menanamkan dengan hobi Nabi. Ayo saya tanya, ibu senang nonton TikTok apa nonton kisah Nabi? Yakin? Jujur, ibu seringan nonton TikTok apa nonton kisah Nabi seringnya? Itu benar banget. Seringan nonton TikTok daripada seringnya nonton kisah Nabi. Hari ini tahun baru Hijriah, tanggal 1 Muharram. Keutamaan di bulan Muharram, ajarkan kepada anak-anak kita. Apa diantaranya? Ada peristiwa yang bersejarah untuk kita. Selain daripada hijrah Nabi, yang pertama diselamatkannya Nabi Nuh alaihi salam dari karamnya banjir yang melanda beliau, dipisahkan dengan anaknya, siapa namanya? Kan'an, dan istrinya tercinta. Nah ini makanya Nabi Nuh saja diberikan ujian anaknya, apalagi kita yang imannya kadang al-imanu yajidu wa yanqus. Iman kita kadang tambah kadang termasuk sekarang ibu ceramah kelamaan, kaki mulai kesemutan, mata mulai berkunang-kunang, itu pantat mulai panas kepanasan. Begitu ya, ujian. Pisang udah habis, salam tinggal atu, cucur masih 2. Insyaallah beda Bu memang. Kalau nonton TV dengan mendengarkan ceramah luar biasa Bu, beda Bu. Yang kedua, hobi ahli baitihi, ajarkan untuk mencintai keluarganya. Keluarganya Nabi sesudah risalahnya, silsilahnya keluarga Nabi, ajarkan pula silsilah serta keturunan-keturunan dari orang tua. Banyak sesudah orang tua wafat, anak tidak lagi menyambungkan silaturahimnya karena orang tuanya tidak peduli kepada hobi ahli baiti. Bu, masih bukan ya Bu? Tuh, ada pengajian kenalin, Neng, ini uak lo, ini bibik lo, ini om lo, ini tante lo, ini RT, ini RW, ini lurah, ini ustazah, ini tokoh masyarakat, supaya anak tahu tata krama. Wafat kita, anak bisa menyambungkan hubungan darah kita, baik yang dekat maupun yang jauh. Ini kalau saya terangkan kembali tentang hobi ahli baiti bisa 2 jam, karena ada kisah nyata yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin ibu tidak tahu, tapi nanti kalau diundang lagi aja. Ada kisah nyata, karena 2 jam sampai malam ada lagi ya. Oke, karena yang kan tak sambung lagi, ya. Tuh, nanti bismillah saja. Gara-gara orang tua sudah wafat, kakak beradik rebutan pintu kontrakan. Kalau punya kontrakan ada 6, anak ada 7. Ayo, satu lagi kontrakan siapa? Ini. Maka ajarkan contoh dalam mengajarkan hobi ahli bait. Kenalkan dengan ayahnya dengan panggilan yang bagus, termasuk menanamkan kepadanya kita tata cara makan dan minum. Gelas ayahnya, gelas ibunya, gelas eyangnya, termasuk gelas dirinya, apapun kakak, apapun adiknya, itu mestinya ibu kenalkan dengan masing-masing. Jangan sekali-kali gelas bapak dipakai sama anak, gelas ibu dipakai sama anak. Supaya apa? Supaya mereka mengetahui bagaimana tata krama dan tata tertib, serta mengakui bahwa ini adalah milikku dan itu adalah miliknya. Banyak terjadi orang tua wafat, berantem kakak beradik, enggak kenal lagi, rebutan pintu, rebutan halaman, sampai ditutup gara-gara kakak beradik
adik orang tuanya wafat. Ini bagian gua, ini bagian lu. Gede sedikit ngambil. Bahkan kita dengar ada seorang anak yang melaporkan ibundanya ke pengadilan supaya dipenjarakan. Ini yang disebut apa, Bu? Neraka di dunia, neraka di akhirat. Boleh kita sayang terhadap anak, boleh kita sayang terhadap cucu, tapi sayangnya kita jangan kelewat batas. Contoh, ini gelas. Ibu tahu gelas? Bedain. Gelas bapak gambarnya apa? Gelas ibu gambarnya apa? Gelas anak-anak si A, si B, si C. Anak lagi main, masih kecil, Bu. Namanya anak begitu, Bu. Pembelajarannya harus berulang-ulang. Jangan cuma sekali. Termasuk ibu aja begitu. Nah, kalau ngaji sebentar, nggak dikasih fotokopian, habis hilang. Benar? Makanya tuh Yasin kagak kelar-kelar apa gini hari. Orang kagak apa-apa, Pak. Contoh yang minum. Anak bangun, wah jalan ke sana. Habis main bola, habis main, ngambil minumnya, minum bapaknya. Karena dia kecapean, ambil dia minum. Dia minum. Anak. Ketika anak minum, jangan pakai dia dorong. Dia minum dulu. Nanti dia keselkan. Sesudah diam, berhenti. Anak suruh duduk dulu. Duduk ya, Naya. Mama mau ngomong nih, Mama. Nah ini kopi. Kira-kira nih Dede, ini gelas siapa? Bapak. Lah kok Dede minum di gelas bapak? Haus, Mak. Oh haus. Anak minum lagi. Udah deh, itu tinggal dedeknya aja. Tinggal ngomong aja sama mama, bikinin lagi gitu. Gak usah, itu contoh. Sehari, 2 hari, 3 hari berikutnya anak masih salah tempat minumnya, anak masih salah piringnya. Maka ajarkan sama ibu, nah ini minum. Anak haus buru-buru, itu yang disebut jannah. Pembimbing baik. Mau makan, piringnya diambilkan, gelasnya dia. Mana turun yang pertama? Berikan dulu bapaknya kalau ada bapak. Ada neneknya, kakeknya, ada yang paling tua, berikan yang terbaik. Baru ke dirinya, sesuai dengan urutan lahir kelahirannya. Itu membudayakan bagaimana tata krama anak terhadap ahli baiti. Jangan segala kita ambil. 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, anak kita tidak akan pernah ada yang namanya anak di penjara gara-gara KKN, anak di penjara gara-gara menipu, anak di penjara gara-gara mencuri. Karena apa? Dia sudah diajarkan fondasinya dengan mengerti bagaimana punyanya siapa dan haknya di mana, wajibnya di mana. Ini yang sering kita lupa. Anak pengen nambah lagi makan, ambil lagi. Punya siapa, ambil lagi. Itu ada pembelajaran yang kurang baik dalam ajaran agama kita. Anak dikasih chicken, yang satu chicken, pahanya beda. Anak yang satu udah habis, yang satu belum. Jangan sekali-kali diambilkan begitu saja, tapi berikan pengertian dulu. Hah? Jatah kamu sudah habis, ini tinggal jatah kakak. Kalau kamu mau nambah, minta dulu sama kakak. Baik, belajar minta. Maka insya Allah tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita anak rebutan warisan. Ini lagi mikir warisan ya, Bu? Pada diem gitu, pada diem. Yang terakhir, hobi tilawatil Quran. Ajarkan untuk mencintai bacaan Al-Quran. Nah ini kita Bu beda, Bu. Yang belajar Quran udah tua dengan belajar Quran masa anak-anak sejak kecil itu beda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Beda kalau kita ngaji. Kalau udah tua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Susah dilembungin. Ngalamin.
Datang orang Bekasi yang Sunda di sono, dijauh, iya karena berdua, iya kan. Ternyata dikatain lu pakai gendang. Oh, ini ya belajar, minta benerin ke guru. Ajak di dalam kandungan. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab fa inna rabbaka faragh. Diusap istri, diusap oleh suaminya. Maka di sini datang kalau 7 bulan ngaji Al-Qur'an. Ada yang 7 surat, 4 bulan 4 surat. Yang penting baca. Tidak apa-apa, jangan di 7-7. Ustazah bagaimana boleh tidak? Hatam paling bagus. Hafil Quran paling bagus. Berikutnya 1 surat Ar-Rahman saja, tapi full semua bagus. Allah Maha tahu apa yang kita baca dengan ikhlas. Insya Allah. Kalau ada sumur belajar, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, Ustazah berjumpa. Burung pipit, burung merpati berkicau riang di pagi hari. Saya pamit undur diri, berkatnya masukin madrasah. Ya Rabbi bil Mustafa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu pertanyaan saya. Simpulkan apa yang menjadi ceramah saya. Saya dapat hadiah. Siapkan hadiah. Ini udah azan sekarang. Nah ini nih, kalau ceramahnya di depan begini lupa semua. Ayo, ada? Yang pertama, si bunda ya, si bunda, si bunda, si bunda. Oke. Agak boleh ya? Ya udah, berdua dah. Miknya, ya biar ada. Ulasan. Mimin ya. Rizka boleh berdua. Karena ada teori, ada. Ayo, simpulkan. Boleh berdua, tak dapat dua-duanya. Kita ambil kesimpulan dari pelajaran yang diberikan kepada kita hari ini. Yang pertama, kita disuruh mendidik anak-anak kita. Yang pertama, kita disuruh mengenalkan anak-anak kita dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita disuruh mengajarkan anak-anak untuk mengenal Al-Quran. Kita diperintahkan untuk mengajarkan anak-anak kita untuk hobi ahli baiti, memperkenalkan kepada seluruh keluarga dan kerabat yang nantinya harus dikenal antara satu dengan yang lain.
Silakan. Bagi 3 aja dah, kerudungnya ada 2. Cewek yang dirahmati Allah, betul ya? Hobi nabina, hobi ahli baitihi, hobi tilawatil. Ayo kita ajarkan untuk mencintai Nabi kita di bulan Muharram ini. Yuk kita kenalkan dengan risalah-risalah Nabi. Bu, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf ya selas-selasnya. Ya, doa. Doa sekalian ya. Jadi doanya sekalian. Sekalian. Baik, berdoa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil yang baiknya, buang yang jeleknya. Masalah atribut saya, jika ibu tidak berkenan, jangan beli. Ya, nggak boleh. Ini anting kalau dikasih sebelah, susah nanti nyari. Bandung mahal. Kudungan apa lagi? Udah 1 setel. Nyewa ya. Ada di dekor depan ya. Baik ibu, insya Allah semoga menjadi amal ibadah kita. Doa kita minta pada Allah semoga kabul. Kita sampaikan untuk Sohibul Maqasid Arif dan juga istrinya Nanas, mudah-mudahan menjadi wanita yang solehah, suami yang soleh, turunannya kelak pada waktunya insya Allah lahir dengan selamat tanpa ada halangan suatu apapun, bahkan Allah berikan kemudahan. Termasuk kita ibu-ibu yang punya anak, punya cucu, punya mantu, semoga Allah jadikan qurrata a'yun lil muttaqina. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham wa ya kashifal gham. Ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Wa ya dafi'al bala ya Allah. Wa ya dafi'al bala ya Rahman. Wa ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka anta hajatina ya Allah. Khusus ala hajati ahli bait Bunda Haja Yusra wa Insinyur Saria. Wa taqabbal hajatina ya Allah, hajatikum ahlul hadirin majlis ta'lim walimatul hamdah muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bu, doa dulu untuk ibu, semoga kita dikabulkan. Amin. Sudah Bu? 1 menit untuk merenung, semoga doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doakan wajah anak kita pada hari ini, di tahun baru ini, semoga jadikan akhlaknya akhlakul karimah. Kabul, sudah Ibu? Dibalik tangannya. Dan barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Cucu Berbi yang telah menyampaikan ceramahnya untuk kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kepada Ustazah kita dapat terapkan ke anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Acara demi acara telah selesai. Ada peniti di atas meja, makan rambutan sama kerang. Saya Umiati sebagai pembawa acara, mohon maaf bila dalam penyampaiannya ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.